Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kiran Haris dengan NIM 25 WSP 003. Saya jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan kesalahan. Tujuan pengukuran: menentukan suatu kuantitas, besaran atau variabel yang dibutuhkan alat atau instrumen. Instrumen adalah sesuatu yang digunakan untuk menentukan suatu nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variabel. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan instrumen: yang pertama, perlu memahami prinsip kerjanya dan mampu memperkirakan apakah instrumen tersebut sesuai untuk pemakaian yang telah direncanakan. Yang kedua, kondisi fisik dari instrumen. Selanjutnya, sistem pengukuran. Sekumpulan aktivitas, prosedur, alat ukur, software, dan orang yang bertujuan mendapatkan data pengukuran terhadap karakteristik yang sedang diukur. Manfaat dari pengukuran. Yang pertama, sarana untuk mendapatkan data guna mengambil keputusan perlu atau tindaknya mengadjust proses manufaktur. Yang kedua, sarana untuk menentukan keterkaitan antara dua variabel atau lebih, dalam kurung mix temperatur tuang aluminium dengan porositas. Dalam pengukuran ada dikenal berbagai istilah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, instrumen. Instrumen adalah sebuah alat untuk menentukan nilai atau kebesaran suatu kuantitas atau variabel. Yang kedua, ketelitian atau akurasi. Harga terdekat yang mana pada suatu pembacaan instrumen mendekati harga sebenarnya dari variabel yang diukur. Yang ketiga, kecepatan atau presisi. Suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang serupa. Dan yang keempat, sensitivitas perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan, masukan, atau variabel yang diukur. Dan yang kelima, resolusi. Resolusi adalah perubahan terkecil dalam nilai yang diukur terhadap instrumen yang akan memberi respon. Dan yang terakhir, kesalahan. Kesalahan adalah penyimpangan variabel yang diukur dari harga yang sebenarnya. Materi selanjutnya adalah alat ukur listrik dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, alat ukur standar atau absolut. Alat ukur yang menunjukkan besaran dari komponen listrik yang diukur dengan batas-batas konstanta dan penyimpangan pada alat itu sendiri, serta tidak perlu dikalibrasi atau dibandingkan dengan alat ukur lainnya lebih dahulu. Dan yang kedua, alat ukur sekunder. Alat ukur sekunder adalah harga besaran listrik yang diukur dan dapat ditentukan hanya dari simpangan alat tersebut, di mana sebelumnya alat ukur sudah dikalibrasi dengan membandingkan pada alat ukur standar atau absolut. Parameter yang ditemukan di setiap lembaran data pada setiap hasil pengukuran. Yang pertama, akurasi atau ketelitian. Akurasi terbagi menjadi tiga, yaitu kedekatan pembacaan, dan yang kedua nilai benar, dan ketiga secara umum akurasi sebuah alat ukur yang ditentukan dengan cara kalibrasi. Rumus ketelitian nisbi. Di mana YN ini adalah nilai benar,
Dan Xn ini adalah nilai hasil dari pengukuran. Contoh soalnya, sebuah tahanan adalah 29 volt, dan jika benar tegangan itu adalah 30 volt, dan yang dihitung adalah ketelitian mutlaknya. Sama dengan 30 kurang 9 dibagi 30 sama dengan 0,03. Dan yang kedua, ketelitian nisbi. Dengan 1 kurang 30 kurang 29 bagi 30 sama dengan 0,97. Dimana makin besar ketelitian nisbi, makin baik alat ukur yang digunakan. Yang kedua, presisi atau ketepatan. Ketepatan adalah kedekatan hasil pengukuran dengan nilai rata-rata hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang. Poin yang kedua, presisi tinggi dari alat ukur tidak mempunyai implikasi terhadap akurasi pengukuran. Dan poin yang ketiga adalah alat ukur mempunyai presisi tinggi, belum tentu alat ukur tersebut mempunyai akurasi tinggi. Materi selanjutnya adalah angka berarti atau angka penting. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka tersebut yang sudah pasti, dan suatu angka terakhir yang ditafsirkan atau diragukan. Angka-angka yang berarti memberikan informasi yang nyata mengenai kebesaran dan ketepatan pengukuran. Makin banyak angka-angka berarti yang digunakan, maka ketepatan pengukuran menjadi lebih besar. Bila dua atau lebih pengukuran dengan tingkat ketelitian yang berbeda dijumlahkan, maka hasilnya hanya seteliti pengukuran yang paling kecil ketelitiannya. Banyaknya angka-angka yang berarti dalam perkalian bisa bertambah dengan cepat, tetapi yang diperlukan hanya angka-angka berarti yang memenuhi. Ketentuan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan nol merupakan angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara bukan nol merupakan angka penting. Contohnya, di mana kita memiliki angka 1208
Dan angka pentingnya itu adalah ada 4. Yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Dan yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Dan yang kelima adalah angka 0 yang terletak di belakang bukan 0 yang terakhir dan tidak tanda desimal adalah angka tidak penting. Dan yang terakhir adalah angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Baiklah, sampai situ penjelasan dari pengukuran dan kesalahan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Musliming. Udah 11 menit je dek.